Kayak pada pedagang-pedagang hortikultura itu, setelah nyobok ke pasar, itu kan pasrah akhirnya dengan pemain di pasar itu. Iya. Nah, di situ yang harusnya ada intervensi pemerintah gitu. Supaya pasar itu tidak merajalela, kan, menguasai mereka yang lemah gitu, petani. Menggeser dari pertanian tradisional ke agribisnis. Nah, itu yang dirubah gitu. Jadi tata tanam tadi ya kan, klaster tadi. Nah, itu mulai ada campur tangan pemerintah. Kita harus putuskan misalnya. Pariaman ini mau memproduksi apa? Betul, gitu. Ya. betul. Si Junjung mau memproduksi apa? Betul, gitu. setuju. Ya. Nah, kemudian baru diatur tata distribusi. Iya. Bangun gudang. Betul. Ikan siapkan transportasi massal dalam bentuk truk-truk, ikan sehingga kosnya nanti murah untuk misalnya produk sampai ke Lampung, sampai ke Pekanbaru gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Podcast. Hari ini kita akan berjumpa dan bicara panjang lebar dengan salah seorang doktor. Nanti kita sebut namanya. Yang jelas kita akan bincang-bincang banyak hal tentang dunia pertanian. Nah, Sanak Podcast. Ya, kita mulai acara ini dengan baca basmalah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah SWT dan kita bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan silaturahim kita di podcast ini bisa memberikan pencerahan dan informasi kepada sanak semuanya. Baik, kita sapa dulu abang kita, Pak Doktor kita, Pak Doktor Adli. Assalamualaikum. Pak Azwirman. Iya. Sudah lama gak ketemu kita ya? Iya, mungkin kayaknya sejak 2005 waktu pergi S3 mau ke Jakarta. Iya. Sudah berjumpa juga di dunia maya sebenarnya. Sudah tegur-teguran di grup-grup. Di grup WA. Podcast mempertemukan kita di sini. Podcast ketemu. Siap, podcast ya? Oh, podcast ya. Iya, artinya podcast yang diinisiasi sama PKS. Iya. Mantap. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah lama tidak berjumpa. Tapi berjumpa lagi tetap muda. Tetap muda. Alhamdulillah ya. Selama melalang buana kayak kabarnya ada di Jakarta atau kemarin di Solo. Ini gimana, Bang? Jadi sejak 2005 ngambil S3 kan di Pajajaran. Sekaligus hijrah ke Jakarta. Hijrah. Nah, 2010 lulus tidak balik lagi gitu. Iya. Nah, putar-putar Jakarta lah. Kerja di perusahaan, kemudian jadi staf ahli di DPR. Terakhir 2015 di BUMD Jawa Barat. Ya, sampai 2018. Nah, terakhir pengelola jalan tol di BUMD Jawa Barat, PT Jasa Sarana. Jadi PT Jasa Sarana itu bidang infrastruktur. Iya. Nah, itu di antara bidang usahanya adalah jalan tol. Ada 4 jalan tol yang dikelola. Salah satunya ada juga bidang limbah. Limbah medis. Iya. Nah, sejak 2018 berhenti dari BUMD mau mendirikan usaha limbah di Sijunjung. Oh. Nah, sejak itulah sering pulang ke Sijunjung gitu. Nah, sejak 2020 pasca ikut pilkada di Solo sudah lebih banyak di Sijunjung ketimbang Jakarta. Pilkada kemarin deh. Kemarin 2020 sebagai maju sebagai calon wakil. Ya. Dengan Pak Desra Ediwan. Tapi alhamdulillah belum menjadi. Belum waktunya. Belum waktunya. Tapi terakhir kalau dicari dari banyak forum misalnya, forum diskusi, Pak Dokter lebih banyak bicara tentang pertanian. Ada apa gitu? Ya. Nah, jadi latar belakangnya memang dimulai sejak ikut pilkada 2020. Jadi waktu itu kan relawan banyak petani-petani, ya kan, di Nagari ya. Jadi setelah itu lebih prihatin ke kehidupan mereka. Nah, jadi kita yang mayoritas petani, gitu. Kemudian sumber daya kita banyak di pertanian, tapi itu tidak terkelola. Kebetulan Ambo sebetulnya bidangnya manajemen bisnis. Nah, S2, S3. S3. Nah, jadi tinggal menggeser ini manajemen bisnis ke arah agribisnis. Iya. Nah, maka ketika bicara agribisnis,
termasuk di situ ya kan menanam. Nah, maka saya juga harus memahami tentang pertanian supaya nanti dia bisa dijadikan satu konsep agribisnis. Nah, jadi kalau sekarang jadinya agribisnis itu tata tanam, tata distribusi dan tata niaga. Nah, distribusi dan tata niaga ini manajemen bisnis. Kemudian pertanian ini kan sumbernya, kan kita harapkan nanti dari pertanian ini lahir produk gitu. Produk itu bagaimana bisa kita jual baik pasar lokal maupun pasar luar negeri. Ya berarti konteks pertanian kita kan bisnis sebenarnya. Bisnis gitu. Tapi yang terjadi bisnis pertanian belum dianggap sebuah bisnis yang menjanjikan oleh masyarakat gitu. Ya. Padahal tanah-tanah Sumatera Barat ini adalah tanah yang sangat subur. Potensinya besar. Kira-kira ada apa? Gimana pandangan Pak Dokter nih? Ya itu, jadi ada yang terputus gitu, yang belum dibangun dengan serius gitu. Belum dipandang bahwa pertanian ini sebagai agribisnis. Jadi kalau pertanian tradisional kan dibiarkan begitu saja gitu. Nah, akhirnya kini misalnya petani ketika mereka panen, ya mereka terserah saja kepada pasar. Terserah saja siapa yang mau membeli gitu. Ikan tidak ada campur tangan pemerintah di situ. Nah itu akhirnya mereka akan dikalahkan oleh pertanian industri. Ya, pertanian industri itu pertanian padat modal gitu. Ya, itu bisa jadi orang kita juga di Indonesia atau dari luar negeri. Sebagai contoh misalnya, ternyata bisa masuk misalnya bawang dan cabai dari Jakarta ke Sumatera Barat. Waktu panen. Nah, siapa yang melakukan? Nah, itu yang bikin kalah gitu. Kalah petani-petani kita. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ada petani, kemudian ada pedagang, pengumpul gitu. Ya kan, kemudian ada nanti ya toke-toke sampai nanti toke tingkat nasional ya, mereka ekspor ke luar negeri. Nah, ini tidak terkoordinir gitu. Ini yang menyebabkan problemnya gitu. Tidak terserapnya dengan baik, tidak terdistribusikannya dengan baik produk pertanian itu. Jadi memang harusnya memang antara dinas pertanian dengan dinas perdagangan itu menyatu. Ya, tata distribusi dan tata niaga kan harusnya dinas perdagangan. Yang harus memegangnya gitu. Tapi kayak belum ada singgungan dengan dinas perdagangan kayak banyak kayak petani di Padang Panjang yang tiap hari dari bawang prei atau sayur kan itu kalau kita lihat di pasar Padang Panjang itu kan antri itu tiap malam itu kan dibawa ke Pekanbaru terus ya kan tiap hari kan itu sebagai hasil pertanian yang memang sangat menjanjikan di situ. Tapi apakah itu sudah bisa mengangkat ekonomi masyarakat kita gitu pertanyaannya? Jadi nanti ada itu kan dua orang yang berbeda. Jadi ada petani, mereka menanam menanam sampai panen. Panen kemudian dibawa ke pasar. Setelah itu kan pedagang nih dengan berbagai lapis. Pedagang itu kalau pagi hari dia beli, sore dijual dia sudah dapat untung. Petani nanam kini sampai bulan baru untung. Betul. Nah kemudian pedagang-pedagang ini itu tidak mereka juga bukan orang yang peduli dengan kehidupan petani. Mereka tidak membela gitu. Jadi sosionya itu tidak ada. Ya, jadi tetap saja mereka itu akan menekan harga, memainkan harga gitu. Nah, sementara petani-petani ini mereka tidak punya pilihan. Contoh misalnya ketika panen raya, kan memang mekanisme pasar itu permintaan dan penawaran. Pasti harga turun. Ya. Nah, petani kan tidak punya pilihan. Nah, akhirnya dia harus jual gitu. Nah, saat itulah kan para pedagang perantara ini memainkan harga. Mereka akan tekan harga. Coba misalnya tersedia fasilitas kayak pergudangan punya pemerintah. Kan nggak perlu dijual. Tahan aja agak seminggu. Itu pasti ada perbaikan harga. Atau kayak pasar induk. Pasar induk nanti juga pemainnya di situ juga pedagang-pedagang tadi, ya, yang belum tentu juga mereka berpihak gitu kepada masyarakat gitu, pada petani. Ya. Jadi apalagi yang terlihat jelas kayak pasar ternak itu, misalnya kayak di Solo itu kan di Moropane, kalau di Sijunjung di Palangki.
itu sistem, misalnya ada petani, dia punya sapi gitu, dari kampung, dari nagari, nyeboknya ke situ gitu. Di situ mereka akan bertemu dengan lapisan pedagang, langsung didekati satu kan. Itu bukan pembeli, itu apa namanya, maklar mereka. Itu dengan berbagai gaya segala macam dibilang, oh kurina sapi pak mah gitu segala macam. Gitu. Dia kemudian dia kan bisa menekan harga. Begitu dapat aja harga, itu bisa lihat tuh mereka langsung acungkan jarinya itu di belakang kayak gini. Itu tandanya 2 buat dia gitu. Beku nanti dibawa ke pembeli yang sebenarnya. Nah, jadi tidak ada transparansi. Kenapa sapi itu tidak ditimbang misalnya? Ya, jadi pasar-pasar induk itu misalnya ditimbang gitu misalnya. Ditimbang sapi itu kan kemudian ditetapkan harga per kilogramnya. Nah, dengan keadaan seperti itu, kalau misalnya sapi tidak terjual, kan mana mungkin nyokap bawa lo pulang beli? Nggak bisa diinapkan di situ gitu. Nah, termasuk juga kayak pada pedagang-pedagang hortikultura itu, setelah nyobok ke pasar, itu kan pasrah akhirnya dengan pemain di pasar itu. Nah, di situ yang harusnya ada intervensi pemerintah gitu, supaya pasar itu tidak merajalela, kan menguasai mereka yang lemah gitu, petani. Jadi petani berada dalam posisi yang paling lemah gitu. Jadi kalau petani tradisional, salah satu faktor yang mungkin harus kita kan dia tidak punya lahan yang cukup luas sebenarnya. Cukup luas. Sehingga hasil pertaniannya hanya cukup untuk makan mereka lah. Penyambung hidup. Baik yang di sawah pun begitu, maupun yang berladang atau begitu. Misalnya malah dia nunggu 4 bulan, hasil juga belum tahu maksimal gitu kan. Kadang-kadang banyak banyak halangan. Sehingga pertanian yang tradisional ini memang belum nampak untuk bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Kecuali saya pernah ke Solo, Kabupaten Solo, itu daerah Manghindah luas dan dia kayak banyak toke di situ, toke bawang gitu kan. Berarti ada persoalan. Masalahnya gini lah, ada daerah-daerah yang terklaster dengan begitu tuh, itu bisa ternyata kan masih masuk pertanian tradisional nih gitu kan. Tapi mereka punya lahan, mereka masih dikelola tradisional, tapi bisa dengan klaster dia khusus untuk bawang tadi itu bisa mengangkat ekonomi. Bagaimana yang lain kan gitu loh. Pertanyaan, apakah ada cara dari kita, dari pemerintah untuk yang tradisional ini, apakah edukasi kita untuk meningkatkan hasil pangannya, karena di Jawa juga misalnya panen padinya ada yang sudah 3 kali setahun misalnya kan. Nah itu gimana kira-kira Pran? Kalau kalau mau lebih cenderung melihat petani itu ada 2 level gitu. Level 1 itu memang petani di kampung. Ya, jadi karakteristiknya satu, mereka nggak punya lahan yang luas. Apalagi kalau di Minang, lahan itu kan lebih banyak dimiliki oleh suku-suku tertentu. Tanah ulayat. Itu tidak merata. Jadi ada suku yang banyak tanahnya. Ada yang suku yang nggak punya tanah. Nah, secara umum kayak sawah misalnya, rata-rata petani itu hanya punya 1/4 hektar. Itu bisa dihitung pendapatannya. Ambo hitung kalau misalnya hasil maksimal dari padi di Sumatera Barat itu 4 ton per hektar dengan harga gabah 6.000 ya. 6.000 itu pendapatan mereka hanya 750.000 sebulan. Itu sudah punya lahan 1/4 hektar sawah. 2.500. Iya, 2.500 meter persegi sawah. Paling 750.000 sebulan pendapatan mereka. Setelah dipanen. Nah, itu kan selama ini nggak pernah dihitung. Nah, yang terasa apa? Kalau sekedar misalnya mereka hanya untuk makan sehari-hari, hidup dari pagi sampai petang itu cukup gitu. Tapi kalau lah ada era, ya kan, misalnya anak sekolah, kemudian anak menikah, kan ada lo misalnya kematian segala macam, itu pilihannya hanya menjual sawah. Kalau dia menggadai, ada di Solo itu satu nagari, sawah tagade itu sampai nilainya 10 miliar. Itu kan akumulasi sebenarnya karena kondisi pendapatan masyarakat yang rendah. Akhirnya apa kan gini? Di desa di Nagari itu petani itu banyak buruh tani karena mereka nggak punya lahan. Betul. Nah, termasuk juga sebetulnya yang kelihatannya kayak misalnya di Solo di sekitar Alang Panjang ya, Lembah Gumanti, itu juga tidak petani yang sebagian besar, tidak petani dalam yang tadi ya, tapi sudah ada pemodal dari luar karena mereka punya ini ya kan, punya uang, kemudian mereka beli tanah di situ.
ya kemudian mereka garap gitu seperti perusahaan. Jadi itu sebenarnya juga pemilik modal di situ, bukan petani gitu. Mungkin yang petani betul-betul yang punya dia lahan, dia menanam bawang itu juga kecil ininya. Nah, jadi itu ininya kan. Nah, sekarang orang-orang ini kan banyak mereka ini petani level 1 itu, dan sudah kayak terpuruk lah kehidupannya. Nah, itu yang belum bisa diangkat gitu kehidupannya. Nah, kemudian ada petani level 2 gitu. Ini mungkin ya mereka sudah punya modal lah sedikit, pendidikan ini, sudah mulai tersentuh teknologi, mengerti lah pertanian. Nah, itu enggak banyak gitu, orang-orang itu. Sudah mulai muncul, ada juga milenial gitu. Ada juga perantau-perantau dulu kemudian pensiun pulang kampung, bertani dengan cara yang berbeda. Tapi itu belum signifikan mereka ini. Nah, jadi kalau ada misalnya pertanian yang masif kayak cabai dan bawang, itu banyak pemodal juga di dalamnya. Artinya sebenarnya itu tidak mengangkat juga gitu. Itu kalau diperhatikan di Solo itu dari Kubang Duo itu pagi-pagi ada truk-truk yang membawa buruh-buruh tani ke sana untuk bekerja di lahan-lahan tadi. Ya, itu udah kayak lahan-lahan yang punya cukong itu. Ya. Minum dulu Pak Dokter. Siap. Lama cerita nambah. Jadi kalau petani tradisional, lahan sangat menentukan ke hasil. Ya kan. Kalau bicara agrobisnis, tentu industri pertanian, kayak gitu kan. Kalau kita lihat nih konversi kepada provinsi tetangga misalnya, orang yang dulu jadi transmigrasi atau mungkin juga ada di Sijunjung misalnya, dapat lahan 2 hektar misalnya kan. Sekarang mereka sudah menikmati hasilnya gitu. Karena ada industri di situ. Ya kan? Karena dengan sawit mereka bisa jual, tinggal panen aja, tinggal nunggu hasil. Walaupun harga sawit turun naik, tapi tetap saja mereka agak lebih sehat ketimbang petani tradisional. Nah, jadi kira-kira nih kita mesti berpikir lebih kuat lagi orang-orang pertanian ini ya, bagaimana mengangkat sisi kesejahteraan ekonomi. Karena basic dari Sumatera Barat juga pertanian. Kalau industrinya sekarang kan belum nampak nih sebenarnya kan, sawit juga sedikit kayak gitu kan. Maka petani tradisional ini kita angkat untuk menjadi apa polanya misalnya agrobisnis. Nah, ini mungkin menjadi PR kita. Nah, pemerintah bagaimana di peran situ misalnya? Jadi kalau menurut Ambo itu lebih pada sudut pandang industri harusnya. Jadi pertanian ini harus dilihat dari kacamata industri, karena lawan dari produk pertanian itu kini industri ya, baik itu industri yang mengambil peran distribusi atau penjualan yang paling besar sekarang di pertanian itu dieksportir, mereka dapat margin besar. Tapi pemainnya itu bukan ini gitu, tertentu orangnya karena padat modal gitu. Ya kan, butuh kan link jaringan luar negeri yang kuat. Petani kita tidak sampai ke situ. Ya, kemudian kalau dilihat di Sumatera Barat misalnya kan, hasil-hasil pertanian kita ada sebagian yang sudah diekspor juga. Nah, itu rantainya dari petani, kemudian ada pedagang pengumpul di tingkat desa, di tingkat kecamatan, kabupaten, dan itu sekarang lebih banyak dibawa ke Belawan. Jadi seluruh pintu keluar produk pertanian di Sumbagut ya, jadi Riau, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, itu ke pelabuhan Belawan. Nah, di situ sudah banyak itu eksportir gitu. Nah, tapi kemudian itu sudah ada tata niaganya gitu. Cuma yang jadi masalah adalah kan pemain-pemain pedagang ini gitu, itu tidak berpihak mereka kepada petani. Ya. Nah, kan disitulah sebetulnya harusnya peran pemerintah itu masuk. Di tata distribusi gitu sama tata niaga. Nah, kemudian dipersiapkan itu dulu, kemudian dikembangkan lagi pertanian ini secara masif gitu. Ya, karena nanti misalnya setiap daerah apa yang paling cocok di situ, itu yang dikembangkan. Sejenis kan, kemudian jumlahnya pun banyak jadinya. Berarti klaster tadi kan? Klaster tadi. Kalau sekarang yang terjadi pertanian tradisional, petani-petani itu tidak masif pertaniannya. Jadi ladang mereka tuh sagalo-ado di situ. Dan itu ketika misalnya panen itu nilai jumlahnya nggak signifikan. Ya kan? Mau ambil contoh, kemarin ada
pedagang dari Riau, Pak Adli bisa nggak menyediakan alpukat 1,5 ton per pekan? Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun itu di musim panen. Kenapa ya? Karena petani-petani itu kadang mereka punya ladang alpukat itu hanya 5 batang. Iya. Nah, kemudian karena kita wilayah tropis gitu, jadi kalau misalnya ada buah alpukat, ini sedang berbuahnya berputih aja tuh. Betul. Ya kan? Kemudian ada dia yang masak gitu. Jadi nggak bisa dipanen sekaligus gitu. Iya. Nah, sehingga apa? Membutuhkan waktu yang kan lama untuk memanen. Bayangkan misalnya waktunya lama memanen, kemudian harus dikumpulkan dari banyak petani, maka nggak bisa kita kelola itu. Nah, akhirnya apa ya kan? Perilaku petani kita bisa jadi karena ingin sekaligus dapat jumlah yang banyak, maka dipetik saja semuanya. Sama kayak durian. Cobalah kalau kita beli durian di pasar, itu pasti ada yang nggak enak rasanya gitu. Kalau dipaksa dipetik gitu. Nah, kan harusnya kini kan diperluas, diperbanyak itu produk itu, sehingga jumlah itu nanti bisa kita kelola, kita distribusikan gitu. Jadi mengumpulkan hasil pertanian sekarang itu jadi problem juga gitu. Ya, karena jumlahnya itu tidak memadai gitu. Kemudian kualitasnya berbeda-beda. Kayak alpukat ada 6 bulat kadang, ada 6 panjang, ada 6 ketek gitu. Nah, kenapa satu daerah misalnya tidak memproduksi alpukat itu sama persis semuanya gitu. Nah, itu lebih mudah di packing kan, kemudian segala macam lebih mudah didistribusikan gitu. Nah, jadi seperti itu kendala yang dihadapi. Nah, petanya seperti itu. Jadi menggeser dari pertanian tradisional ke agribisnis. Nah, itu yang dirubah gitu. Jadi tata tanam tadi ya kan, klaster tadi. Nah, itu mulai ada campur tangan pemerintah. Kita harus putuskan misalnya. Pariaman ini mau memproduksi apa? Betul, gitu. betul. Si Junjung mau memproduksi apa? Betul, gitu. setuju. Ya. Nah, kemudian baru diatur tata distribusi. Bangun gudang. Betul. Ikan siapkan transportasi massal dalam bentuk truk-truk, ikan sehingga cost-nya nanti murah untuk misalnya produk sampai ke Lampung, sampai ke Pekanbaru gitu. Nah, jadi kayak seperti itu. Jadi yang harus dilakukan adalah perubahan mindset. Perubahan mindset. Dari petani tradisional ke agrobisnis. Persoalan lahan tadi kadang-kadang tidak hanya keterbatasan, tetapi banyak lahan di Sumatera Barat, ini karena merantau, tanah pusako tinggal, tidak ada yang ngelola. Banyak bukit-bukit yang kalau kita lihat bukit-bukit itu mungkin masih bisa diefektifkan, diproduktifkan, tetapi tidak diolah, jadi belukar saja. Nah, ini kan perlu perubahan mindset. Mindset berikutnya adalah masyarakat kita menganggap pekerjaan pertanian itu adalah pekerjaan orang susah gitu loh. Karena memang realitasnya tidak bisa mengangkat ekonomi. Tapi ketika berubah jadi agrobisnis, yang tadi lahannya semak belukar, kenapa tidak ditanam alpukat? Kenapa tidak ditanam pinang? Gitu kan? Kita masuk kepada agrobisnis. Nah, edukasi seperti ini kan mesti dilakukan oleh siapa? Harus pemerintah. Harus jadi gerakan. Terutama ya kan pemerintah daerah, kabupaten, kota. Nah, kaset tadi menarik sebenarnya. Kita kan bukan orang pertanian nih, tapi menikmati lah gitu kan, mencoba lihat. Tapi saya lihat memang pertama pemetaan persoalan pertanian. Yang kedua klaster tadi. Misalnya Payakumbuh, jeruk situ sih misalnya kan, atau Gunung Omes segala macam gitu kan. Nah, pemetaan ini perlu. Jadi ada maksimal hasil pertanian di situ. Dulu kalau salah zaman Pak Gamawan itu ada one village one product. One village one product. Jadi satu desa satu produk. Kalau menurut Ambo agak terlalu kecil gitu. Minimal satu kecamatan. Lebih bagus lagi satu kabupaten. Cuman dalam satu kabupaten kan karakteristik antar kecamatan itu beda-beda. Ada yang agak ke perkotaan, ada yang masih hutan belantara gitu, ada yang masih jauh kan. Nah, jadi tetap misalnya klaster itu ya kan bisa per nagari dulu mulainya. Berarti kan mulai dari tingkat terkecil gitu pemerintah. Tapi maaf kan Pak Dokter kan termasuk timnya Buya nih. Apakah hal seperti ini sudah kan pertanian ini salah satu program Progol Buya. Nah, apakah Progol ini sudah menyentuh yang sisi kita bicarakan ini atau sampai di mana maksudnya gitu loh? Menyentuh belum gitu. Jadi nampaknya juga butuh proses untuk ini memberi kesadaran bersama orang yang di sekitar Buya gitu. Terutama pembantu-pembantu beliau OPD bidang pertanian peternakan. Nah, kita berusaha sekarang untuk memberikan edukasi diskusi Cuma memang belum mengkristal gitu.
Ya, jadi persoalannya ada di dinas. Persepsi saja belum satu, itu satu kan. Persepsi. Kemudian baru nanti setelah itu action untuk memaksimalkan APBD ini. Gitu. Iya. Ya, kayak saya kemarin waktu kampanye Buya cerita 10% untuk pertanian. Nah, kita kan harus bedah ini nih. Yang 10% ini kemana perginya? Bagaimana prosesnya? Gitu. Nah, itu yang belum terjadi gitu. Baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten. Nah, kemudian baru nanti ada APBD itu yang memang harus sampai ke tingkat desa gitu. Untuk diprogram ya kan ke petani tadi. Ya, misalnya daerah ini ya, kita mau bangun nanam alpukat ya. Kita identifikasi tanahnya, lihat kondisi tanahnya, kesuburan. Mungkin harus ada recovery lahan gitu. Karena lahan yang tidak terpakai pasti dia turun kualitasnya. Kalau lahan yang kualitasnya rendah, dia nggak bisa menghidupi tanaman dalam jangka panjang. Contoh sekarang misalnya di Solo itu ada daerah Kotoanau, itu pusat cengkeh dulu. Kini nggak bisa hidup cengkeh. Bisa ditanam 2 kali panen matinya. Ya, kalau mau ditanyakan kenapa itu Pak Ali, itu tanah itu sudah terdegradasi gitu. Karena dipakai dalam waktu yang panjang. Nah, maka diperlukan semacam recovery, perbaikan tanah gitu. Nah, sekarang kan belum ada gerakan pemerintah misalnya kan. Ada nggak pemerintah melihat nih kan tanah-tanah di Nagari itu mana yang masih bagus, mana yang sudah tidak produktif, nih kan sekarang tumbuh lalang segala macam gitu. Nah, itu kan harus kita ini kan. Nah, baru kita duduk nanti. Nah, ini tanah ini punya ulayat siapa? Problem lagi gitu. Jadi distribusi tanah di desa di Nagari itu dikuasai oleh kan ulayat ya kan suku-suku tertentu. Tapi kalau misalnya itu di tingkat Nagari dia tidak dipakai, kan bisa Nagari punya inisiatif ini. Kan untuk mengelola, kan tinggal bicara duduk dengan nenek mama. Ini pada lalang aja yang tumbuh, ayo kita kelola gitu. Tapi masalahnya apa yang mau ditanam di situ? Setelah nanti ditanam kemana mau dijual? Gitu. Siapa yang akan mendistribusikan? Agrobisnis tadi. Agrobisnis tadi. Nah, maka nanti dalam agrobisnis kalau bicara tingkat negara, maka harus masuk juga gitu. Kan negara di situ. Negara kan nggak boleh berbisnis. Yang boleh berbisnis itu adalah ya kan BUMN atau BUMD gitu. Ya kan yang dikuasai oleh nih uang negara yang disisihkan. Ya kan Ambo ke Buya lah menyampaikan tertulis tentang BUMD Agro Sumatera Barat. Tapi sampai hari ini belum ada progresnya. Sudah lebih setahun disampaikan. Karena BUMD Sumatera Barat ada kan bisa juga BUMD yang ada. Kalau konsepnya yang ada aja gitu, yang masih memiliki KBLI pertanian itu yang kita berdayakan lagi. Nah, mereka itu nanti akan menjadi yang bagian depan. Jadi BUMD provinsi dengan BUMD kabupaten kota dengan BUMDes, BUMNAK. Nah, mereka ya di situ berbicara misalnya dalam tingkat Nagari ini gitu. Apa agribisnis yang mau dikembangkan? Nah, situ mereka mulainya. Mestinya begitu. Iya, maafkan dah, Pak Dokter. Ambo sekete bicara tentang aren ya. Kalau menurut Ambo aren itu nikmat Allah terbaik untuk Sumatera Barat. Ada ribuan batang, ya kan, di Sumatera Barat, tapi banyak tidak dipanen. Padahal kalau dipanen, secara pendapatan dia punya 6 batang aren saja, dia sudah punya penghasilan 180.000 per hari misalnya. Dan hasil dari airnya itu kan banyak produk, ya kan, sudah turun sudah banyak. Tapi pernah Ambo cuman cari-cari iseng nyari bibit aren untuk di pembibitan dia apa nih? Nggak ada. Jadi pemerintah kita tidak melakukan. Jangan untuk edukasi tentang aren yang sangat bermanfaat ini. Pembibitan juga nggak ada. Gitu. Jadi tidak saja kita tidak bisa mengelola lahan yang sudah ada, yang ada saja nih bisa menjadi produksi yang bagus untuk masyarakat. Kita tidak mampu itu. Betul. Di Sumbar itu ada 3 balai pertanian. Ada BPTP, Balai Penelitian Tanaman Pangan. Itu Sukarami. Ada Balitro, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. Itu di Layang, Kota Solo. Ada Balitbu, Balai Penelitian Tanaman Buah. Itu di Sumani. Mereka tuh lebih banyak memproduksi bibit untuk dijual ke daerah lain. Jadi Pemda lain yang request. Kita belum memanfaatkan itu gitu. Untuk misalnya ya tadi misalnya kita mau mengembangkan agribisnis apa nanti ya kan misalnya aren. Nah aren misalnya kita manfaatkan sekaligus misalnya untuk penghijauan ya kan yang mau baca aren yang umur 10 tahun itu bisa menahan air 200 liter. Menahan air? Ya, berarti kalau misalnya kita tanam 1 juta aren misalnya Pemprov menanam 1 juta aren itu akan ada nanti 200 juta liter air yang bisa ditahan di hutan-hutan kita.
Nah, sekarang ini kan misalnya kayak di desa. Jadi di samping tanah itu banyak tanah ulayan. Tapi kalau dalam pandangan negara, tanah hutan itu kan ada 3 bagian. Hutan produksi, kemudian hutan lindung, dan hutan konservasi. Lindung dan konservasi ini kan tidak boleh diapa-apakan prinsipnya. Tapi ini bisa dijadikan hutan sosial, hutan desa. Hutan desa. Nah, jadi kayak aren tadi sebetulnya bisa kita ini kan ditanam di situ. Nanti terbentuk namanya LPHN, Lembaga Pengelola Hutan Nagari. Si Junjung itu sudah punya 27 LPHN. Ambo pernah mengisi. Jadi dikumpulkan sama kehutanan, Ambo yang mengisi materi tentang agroforestry. Jadi pemanfaatan hutan. Ya, nah maka nanti tanaman-tanaman hutan yang ditanam di situ. Yang tidak boleh itu cuma satu, menebang. Tapi boleh ditanam dengan tanaman keras gitu. Tapi ini masuk hutan katanya. Hutan ya. Masuk hutan. Tidak, tapi nggak bisa ditanam langsung oleh masyarakat. Tapi ditanam oleh nagari gitu. Iya, betul. Contoh misalnya kan di kampung di Solo itu ada 800 hektar itu di atas itu kosong. Ya, bayangkan 800 hektar. 800 hektar. Bayangkan kalau misalnya itu kita urus LPHN-nya. Kita tanam kopi gitu. Kopi. Ya, kopi robusta karena ketinggiannya sekitar 800 meter per mdpl. Nah, setelah nanti misalnya kan nggak usah 800, 100 hektar lah. Nanti 2 hektar nanti dikasih ke rumah tangga petani. 2 hektar petani ini. Setelah nanti ditanam gitu. Kita siapkan bibitnya, kita tanam bersama-sama. Suruh nanti petani ini memelihara. 2 tahun nanti berbuah, silakan petik. Kemudian kita kumpulkan, Bomnak mengumpulkan. Kita bikin nanti greenhouse untuk penjemurannya. Kemudian kan kita simpan di gudang kita gitu. Kemarin dari Lampung itu kan grup Mayora gitu. Itu minta kopi kayak kamu gitu. Menarik kalau begini ya kan. Ini lebih pada pasarnya kan gitu. Itu cuma 2 tahun kan. Robusta yang bagus gitu. Ya, kita punya jaringan misalnya ada balai kopi dan kakao itu di Jember gitu. Nah, itu ada robusta yang paling unggul, produktivitasnya tinggi. Itu bisa kita bibitkan bersama-sama. Artinya, kalau kita masuk pada agro bisnis tadi, kita tidak kurang lahan untuk tidak kurang lahan. Ya. Harus makanya nyatu ini. Jadi agribisnis, agriforestry, hutan. Jadi tanaman hutan nanti gitu. Nah, sesuai karakteristiknya. Ada di Si Junjung udah mulai ada satu yang negeri TBA itu dia mereka berinisiatif menanam kayu putih. Nah, kayak gitu nanti. Ya, bisa nanti pala gitu. Ya kan bisa nanti pinang. Ya kan macam-macam lah gitu. Artinya mereka yang tanaman-tanaman yang bisa di hutan. Seperti tadi aren. Aren itu luar biasa itu. Nah, jadi nanti masyarakat di sekitarnya itu boleh nanti memetiknya. Dan dari awal memang diperuntukkan ke dia gitu. Nah, kalau cerita ini kita optimis dengan pertanian ini sebenarnya. Optimis. Ambo aja Pak optimis gitu. Iya, cuma orangnya yang belum optimis sekarang. Masyarakat dalam arti luas untuk ya. Karena mereka memang harus diedukasi gitu. Edukasi agar diberi wawasan pertanian lebih luas kan. Sekarang sebenarnya kan sudah ada juga upaya pemerintah untuk modernisasi pertanian kayak gitu kan. Sudah ada. Cuma efektivitasnya. Ya, mungkin tadi ya kan sudut pandangnya belum komprehensif ya. Dan belum ada kajian-kajian. Kalau Ambo sendiri pernah sampai mengkaji sampai ke satu komoditi. Kayak pinang gitu. Pinang di Si Junjung itu kemana perginya, siapa pengumpulnya, bagaimana tata kelolanya. Nah, itu pelajari. India rupanya. Ya, sampai ke India. Ya kan. Itu pemain kan Ambo pernah diundang sama eksportir kan di Belawan itu. Ya kan. Cuman Ambo enggak sempat hadir. Waktu itu diskusi via WA kan. Apa yang dibeli oleh mereka? Apa yang ada di Sumatera Barat itu kami beli nih Pak Li. Ya. Semuanya ada pasar. Ada pasar. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Cuman kan kini problemnya justru di pertanian kita tuh nggak ada yang masif. Iya betul. Coba lah Pak Azirman lah ke kampung sekali-sekali nak gitu. Nanti lihat di kampung tuh apa aktivitas ekonomi masyarakat itu. Musiman. Ya musiman. Musim. Dan paling ya kan mungkin yang agak banyak sawah ya hanya sawah. Jadi petani-petani kita itu hanya satu komoditi gitu. Ya satu komoditi. Kalau yang bagusnya minimal 2 gitu. Nah nanti ditambah lagi nanti dengan perikanan, peternakan. Peternakan misalnya, kenapa misalnya Nagari itu tidak bangun misalnya kandang sapi untuk 200 ekor gitu. Dengan APB-nya.
Ini punya kandang nagari nih. Nanti ada ya kan rumah tangga, dia beli anak jawi agak 2 ekor ditaruh di situ. Ini dikelola sama-sama. Berarti potensi disiapkan makanannya gitu. Pakannya dibikin. Ya kan tinjanya ya kan kotorannya nanti diolah menjadi pupuk organik. Iya. Ya, nanti pas lebaran hajinya jual sapinya 2 ekor gitu. Kan. Ya, sebenarnya dulu Pak Dokter ini bukan dokter pertanian ini. Tapi yang gagasan Pak Dokter sangat menarik. Ya, untuk membuka mata masyarakat kita, termasuk pemerintah kita dan dinas kita lah kayak gitu kan. Karena sebenarnya pertanian ini tidak hanya sekedar tradisional, tidak hanya sekedar untuk urusan makan segala macam, tapi dia bisa menjadi penambahan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lah gitu. Karena memang daerah kita pertanian gitu ya. Ada tambahan satu lagi. Jadi nanti ada agribisnis dengan segala problem yang kita benahi, agriforestry, hutan. Kemudian yang ketiga agriwisata. Nah, agriwisata kita itu tidak ada ciri khasnya. Padahal sebenarnya kan kalau tadi desa-desa itu sudah mulai ada pertanian masif agribisnis, itu sudah tempat wisata. Iya, betul. Ya. Misalnya ada satu daerah misalnya menanam mangga King Purple dari Australia, warnanya ungu gitu. Seluruh nagari itu nanam mangga itu gitu. Itu jadi objek wisata. Ya kan? Kemarin aku ketemu dengan kawan yang ketua asosiasi ini, wakil ketua asosiasi kurma gitu. Ya. Nah, itu kurma tuh tumbuh bagus Pak Lip, tapi persoalannya bibit gitu. Di mana nih kurmanya? Dia punya di Cilegon, udah berbuah 2 tahun itu. Iya. Bisa panen nggak? Bisa. Oh, bisa panen. Bisa panen. Karena katanya kan ternyata kurma yang di sini gagal gitu. Iya, 99% kalau kurma itu ditanam dari biji, dia jantan. Maka nggak akan berbuah. Maka dia nawarkan ke Ambo kan, itu bibitnya harus yang kultur jaringan. Kultur jaringan tuh yang bisa melakukan untuk kurma Inggris. Ini impor dari Inggris, tapi satu batangnya 1,8 juta. Bibitnya. Kalau jadi Bupati Solo itu ada ya dibikin kota wisata. Oh, jadi mau maju lagi nih? Maju lagi. Itu akan Ambo tanam kurma. Betul. Kalau Pak Dokter Adli yang maju Bupati Solo dengan konsep pertanian ini menarik nih sebenarnya. Karena Solo sangat subur kan, dan saya lihat ya indah juga, subur juga. Dan banyak potensi. Apa saja yang ditanam situ kayak tumbuh deh. Tumbuh gitu. Karena mungkin ada pengaruh dari gunung ya. Iya. Jadi karena memang daerah pegunungan kan lebih sejuk segala macam. Jadi harusnya setiap daerah ketika orang masuk ke Pariaman itu tergambar. Ini Pariaman menghasilkan apa? Betul. Gitu itu. Pariaman. Jadi sampai ini kan dicitrakan gitu. Iya kan? Kalau Pariaman penghasil kelapa, tapi penghasilan kelapa ini tidak besar kan gitu kan. Beda sama sawit. Iya. Kemudian area tanahnya sudah habis sama pohon kelapa. Panennya sekali 2 minggu atau sekali berapa lah, dan tidak signifikan untuk sebagai pemasukan. Kan sebenarnya bisa dikembang, ada kelapa genjang, pendek segala macam kan banyak pendek buahnya kan. Jadi tinggal lagi sebenarnya orang-orang seperti Pak Dokter Adli ini yang pemikir-pemikir pertanian ini, mungkin kita perlu buat diskusi lebih panjang, insyaallah, sebagai memberikan masukan kepada pemerintah atau Pemprov atau dinas agar kekayaan alam kita ini bisa memberikan manfaat, tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk pemerintah. Untuk pemerintah sebagai salah satu pemasukan devisanya juga kan. Kalau berharap pada APBD saja berapa lah gitu kan. Baik, mungkin sangat menarik. Saya pikir harus ada part 2-nya nih. Kita lanjutin. Part 2-nya mungkin kita bicara panjang lebar. Yang perlu kita garis bawahi adalah yang pertama merubah mindset petani tradisional kepada agrobisnis tadi kan. Yang kedua perlu cluster nih. Cluster. Yang ketiga perlu rembuk bersama. Orang-orang yang peduli dengan pertanian, yang peduli dengan Sumatera Barat, ya kan, untuk memajukan negeri kita, kampung kita, agar rakyatnya sejahtera dan pertanian juga sejahtera nanti. Terima kasih Pak Dokter atas kehadiran pada hari ini. Menarik ya. Jadi dari bayang kita tentang pertanian yang agak pesimis nih, jadi optimis nilai pertanian insyaallah. Insyaallah kan gitu kan. Apalagi kalau jadi bupati nih. Bupati. Luar biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. PKS Pembela Rakyat.